Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebuah tempat usaha laundry atau cuci pakaian di Jalan Drupadi, Denpasar, ludes terbakar. Membawa kabur mobil warga di Buleleng, seorang warga negara Jerman mengaku berhalusinasi. Setelah sempat ditiadakan selama pandemi COVID-19, pentas tari kecak kembali digelar di Ubud. Pelaku usaha pelangkiran atau sarana persembahyangan umat Hindu mengeluhkan menurunnya omset penjualan. Penurunan omset penjualan antara lain dirasakan perajin di Desa Kapal Mengwi, Badung. Kondisi ini telah dirasakan perajin sejak pandemi COVID-19 mulai terjadi pada 2 tahun lalu. Sebelum pandemi, permintaan pelangkiran mencapai 80 buah per bulan. Namun saat ini, perajin hanya mampu menjual 40 buah pelangkiran per bulan. Selama pandemi COVID ini pelangkiran menurun penjualannya. Berapa persen nih Pak? Sampai 30%, Pak. 30%. Ya ada orang beli hampir. Berarti semenjak pandemi ya sampai saat ini Pak. Kalau sebelumnya musim ramai itu bagaimana Pak? Kalau musim ramai itu sebelum pandemi itu ramai, Pak. Sampai kewalahan itu kena udara. Ya. Itu rata-rata Bapak juga mengirim keluar ya? Ya, dapat Kelompok ya. Itu berapa Pak kalau musim ramai dulu ngirimnya Pak? Berapa biji? Sampai 80 biji per bulan. Kali ya, per bulan satu langganan. Kalau sekarang? Sekarang nggak ada, sampai 2 bulan baru ada 50. Jadi sangat menurun ya? Ya, menurun. Satu orderan itu satu toko. Pak, kalau menurun ini disebabkan karena api Pak untuk gini Pak? Itu udah banyak masalah ekonomi, mungkin ada orang belanja ini toko. Masalah ekonomi juga Pak? Ya, masalah ekonomi. Terus tadi Pak sebut juga kita ya untuk perumahan karena properti juga melesu ya? Melesu ya. Dari ikut berpengaruh ya terhadap penjualan itu ya? Ada perumahan juga jarang sekarang beli gini parkiran. Kalau rata-rata Pak kalau jualan di sini di tempat per hari berapa dapat Pak? Tapi kadang-kadang nggak dapat, Pak. Nggak dapat ya? Ya, 1 bulan bisa 10 biji itu laku. 10 Pak ya? Ya, 1 bulan itu. Kalau dulu Pak? Dulu setiap hari itu laku 10. 10 ya? 5 gitu. Di luar orderan toko. Ya. Permintaan pelangkiran tidak hanya datang dari daerah Badung, tapi juga berasal dari daerah kabupaten lain hingga Lombok. Harga satu buah pelangkiran beragam, mulai dari Rp60.000 hingga Rp800.000 per buah. Perajin berharap kondisi ekonomi semakin membaik agar omset penjualan mereka kembali meningkat. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Bisnis kopi di Bali kini kembali bergairah setelah sempat lesu selama pandemi. Bangkitnya pariwisata Bali dan naiknya tren konsumsi kopi secara nasional membuat bisnis kopi kembali marak. Kondisi ini antara lain dirasakan Agung Dilayana, pebisnis kopi di Desa Pandak Gede, Tabanan. Usaha pembuatan kopi bubuk yang dijualnya kini kembali ramai pesanan. Jenis kopi bubuk yang diproduksi ada 2, yakni Robusta dan Arabica. Biji kopi yang diolahnya diperoleh dari para petani kopi di Bali. Setiap harinya ia sanggup memproduksi 20 kg kopi bubuk. Sekarang pariwisata sudah mulai menggeliat lagi, jadi usaha kopi sangat potensial karena apa? Para turis, kopi adalah suatu kebutuhan bagi mereka di saat
habis breakfast. Nah, inilah kesempatan kita pemain lokal, pelaku-pelaku bisnis lokal untuk lagi berusaha di bidang kopi seperti yang saya lakukan di sini, roastery. Ya, kita memproduksi kopi roastednya, kita salurkan ke hotel, ke restoran, coffee shop, dan juga coffee shop lokal seperti di Denpasar, Tabanan, di Kuta ya. Nah, karena anak-anak muda kita di Bali juga sudah mulai meminum kopi yang sesungguhnya, bukan hanya kopi 3-in-1, terus terang manfaat kopi sudah mulai dirasakan oleh anak-anak muda seperti itu. Jadi perkembangannya sangat potensial. 1 kilogram kopi Robusta bubuk dijual Rp100.000, sedangkan jenis Arabica Rp240.000. Kopi bubuk buatannya dijual di sejumlah kedai kopi, restoran, dan hotel berbintang di Bali. Kopi Robusta dan Arabica juga dijual ke sejumlah negara seperti Inggris, Jepang, hingga Maroko. Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Bangkitnya dunia pariwisata Bali membawa angin segar bagi pentas seni kecak di Ubud. Setelah sempat ditiadakan selama pandemi COVID-19, pentas seni kecak serta tarian Sanghyang Jaran kembali digelar. Pentas tari kolosal yang melibatkan ratusan orang ini sempat lesu selama pandemi COVID-19. Destinasi terkait dengan dampak kami yang paling merasa di mana-mana itu pun daerah-daerah pariwisata terkait pandemi kami yang paling merasa, apalagi kesenian kecak ketika pandemi kami sama sekali tidak pentas, sama sekali kami tidak bisa pentas. Kemudian setelah pandemi berlalu kami mulai merintis untuk membangkitkan kembali pementasan kecak ini dengan segala euforia yang bisa kami tunjukkan. Euforia itu maksudnya di antara persaingan yang ada, munculnya jenis-jenis tarian yang sama, bahkan dengan memberikan komisi lebih. Di sana kami bersepakat untuk bahwa satu-satunya jalan kami harus membenahi diri, sehingga kami mencari pelatih yang sudah mumpuni dalam hal kecak, yaitu Profesor Dibio, pakar kecaknya di Bali. Bahwa kecak Ubud Kajo ini masih tetap eksis walaupun sudah 28 tahun berdiri, dan ini lebih spesial lagi karena kecak ini berada di luar wilayah kecak. Yang kita tahu Bone itu sama Budulu adalah basisnya kecak, tapi kemudian berkembang di Ubud dan bisa bertahan seperti ini. Saya sangat bergembira, dan yang tidak kalah pentingnya bahwa kecak Ubud ini bisa membuat satu lakon yang berbeda dari kecak-kecak yang biasa kita lihat. Jadi mudah-mudahan kita akan melihat keberlanjutan dari kecak ini dan peningkatan kualitasnya terus berjalan. Tari kecak dan Sanghyang Jaran masuk dalam agenda kunjungan delegasi KTT G20 pada bulan November mendatang. Kehadiran para delegasi dari berbagai negara ini diharapkan dapat mempromosikan tari kecak serta wisata Ubud. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.